selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Arafah dari kelas 642C11. Selamat datang dalam program edukasi kami tentang lubang buaya Indonesia. Hari ini kita akan menjelajahi dan juga menggali tentang sejarah paling tragis di Indonesia. Seperti apa? Mari kita jelajahi lebih dalam jejak tersembunyi dari sejarah itu. Lubang Buaya, nama yang tak terlupakan dalam catatan sejarah Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965, tempat ini menjadi saksi dari salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Indonesia. Pada malam itu, sejumlah pasukan yang mengaku sebagai bagian dari gerakan 30 September menculik dan membunuh 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Para jenderal ini kemudian dibawa ke lokasi ini dan dibunuh dengan kejam sebelum jenazah mereka dibuang ke dalam sumur tua yang berada di sini. Para jenderal yang menjadi korban adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen R. Suprapto, Letjen N.T. Haryono, Letjen S. Parman, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan juga Kapten Pierre Tendean. Mereka semua dihormati sebagai pahlawan revolusi yang berjuang demi negara dan bangsa. Di sumur tua ini, jenazah para pahlawan tersebut ditemukan. Lokasi ini kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya dan menjadi tempat yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Lubang Buaya kini menjadi tempat peringatan nasional. Monumen dan museum di sini didedikasikan untuk mengenang para pahlawan yang gugur dan untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Di dalam museum ini terdapat banyak artefak dan dokumentasi sejarah yang menggambarkan peristiwa tragis tersebut, dari seragam para korban, senjata yang digunakan, hingga dokumentasi visual dan audio dari era tersebut. Semua ini membantu kita memahami betapa kelamnya malam itu dan betapa pentingnya kita belajar dari sejarah ini. Sejarawan mengatakan pada tahun 1965, Indonesia berada di tengah-tengah persaingan ideologis global antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Di dalam negeri, Partai Komunis Indonesia menjadi berpengaruh dan mendapatkan dukungan besar dari rakyat. Namun, juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer dan partai-partai politik lainnya. Ketegangan ini akhirnya meledak menjadi peristiwa tragis yang kita kenal sekarang. Tragedi ini menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, memicu kejatuhan Partai Komunis Indonesia dan mengubah arah politik bangsa ini. Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dan mengarahkan negara ke jalan yang baru dengan fokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, namun juga disertai dengan represi politik yang signifikan. Lubang Buaya bukan hanya sekedar tragedi. Para korban dari peristiwa ini tidak hanya menjadi pahlawan nasional, tetapi juga simbol perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan. Lubang Buaya mengajarkan kita bahwa dari kegelapan tragedi, kita dapat menemukan kekuatan untuk bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik. Setiap tahun, masyarakat Indonesia memperingati peristiwa ini dengan berbagai upacara dan ziarah ke Lubang Buaya. Hal ini dilakukan untuk mengenang para pahlawan dan memastikan bahwa generasi muda tidak melupakan sejarah bangsa mereka. Bagi masyarakat Indonesia, Lubang Buaya adalah pengingat bahwa kebebasan dan keadilan tidak datang dengan mudah. Kita harus terus berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut dan menghormati pengorbanan mereka yang telah berjuang demi negara ini. Kita belajar tentang pentingnya
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tentang pentingnya keadilan dan tentang keberanian untuk melawan ketidakadilan. Peristiwa Lubang Buaya menjadi jejak yang sangat mendalam bagi negara Indonesia. Bukan tentang apa yang sedang terjadi, tetapi bagaimana sejarah ini bisa menjadi pembelajaran bagi generasi muda yang akan datang tentang bahayanya manipulasi politik dan juga propaganda. Mari kita tidak lupa untuk memberi penghormatan pada korban yang telah meninggal dunia. Dan juga tidak lupa akan sejarah yang sangat tragis ini. Terima kasih dan sampai jumpa.